Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United dikabarkan telah mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan upaya mereka mengejar Gareth Southgate. Apa alasannya? Dilansir dari Mirror, Manchester United telah mengurungkan niat untuk mendatangkan Gareth Southgate karena mereka tidak sejalan dengan manajer Inggris dan FA yang masih ingin memperpanjang kontraknya. Pelatih berusia 53 tahun itu dapat meninggalkan jabatannya saat ini di akhir tahun. Dan baru-baru ini ia membuat pengakuan mengejutkan tentang masa depannya, mengatakan kepada media Jerman Bild bahwa ia mungkin akan pergi jika ia gagal membawa timnas Inggris meraih kemenangan di Euro 2024. Terlepas dari pengakuan Southgate yang mengejutkan, FA diduga ingin memperpanjang kerjasama mereka dan ingin mantan pelatih Middlesbrough tersebut memimpin The Three Lions ke Piala Dunia 2026. Manchester United terus bergerilya mencari pemain baru yang tepat untuk menghadapi musim 2024-2025. Setan Merah kemungkinan akan belanja pemain di Crystal Palace pada bursa transfer musim panas 2024 mendatang. MU sebelumnya sudah dikaitkan dengan dua pemain andalan Crystal Palace sejak beberapa bulan yang lalu, yakni bek tengah Mark Guehi dan winger Michael Olise. Pada awal Juni 2024 ini muncul satu nama lagi, pemain Crystal Palace yang masuk radar MU. The Sun melaporkan, MU saat ini tertarik dengan winger Eberechi Eze dari Crystal Palace. Setan Merah siap bersaing dengan Tottenham Hotspur. Eze merupakan pemain serba bisa yang akan sangat menguntungkan MU. Posisi asli Eze adalah gelandang serang, tapi pemuda berusia 25 tahun tersebut juga bisa dimainkan sebagai sayap kiri maupun gelandang kiri. Kendala terbesar MU untuk memiliki Eze ada pada bandrol yang sangat mahal yang dipatok Crystal Palace untuk bisa perekrutan. Palace dilaporkan menginginkan mahar 60 juta pound sterling untuk kepindahan pemain keturunan Nigeria tersebut. Portugal menang dalam uji coba terakhirnya jelang Euro 2024. Sang kapten Cristiano Ronaldo menambah koleksi golnya. Cristiano Ronaldo yang kini berusia 39 tahun menegaskan kemenangan Portugal dengan dua golnya di menit ke-50 dan 60. Gol-gol ke gawang Irlandia adalah gol yang ke-129 dan gol ke-130 Ronaldo dengan berseragam timnas Portugal. Ronaldo telah mencetak 130 gol untuk timnas Portugal. Gol-gol itu dia ciptakan dalam 207 pertandingan dengan brace kontra Irlandia. Berarti mantan pemain MU, Real Madrid, dan Juventus yang kini memperkuat Al Nassr tersebut sudah mengoleksi total 895 gol dalam karir profesionalnya. Cristiano Ronaldo sudah lama mematahkan rekor Ali Day sebagai pesepak bola pria dengan gol internasional terbanyak sepanjang sejarah. Ronaldo pun semakin mengukuhkan posisinya di tempat teratas. Ronaldo sudah sangat siap menatap Euro 2024, Euro ke-6 sepanjang karirnya. Aksi top skor Euro itu benar-benar layak untuk dinantikan. Menjelang Euro 2024, Bruno Fernandes menyoroti tingginya ekspektasi para penggemar Portugal setelah kekalahan 2-1 dari Kroasia pada akhir pekan lalu. Meskipun Portugal memenangkan semua 10 pertandingan kualifikasi mereka, persiapan mereka untuk turnamen yang berlangsung dari 14 Juni hingga 14 Juli di Jerman masih jauh dari sempurna setelah menelan kekalahan dari Slovenia dan Kroasia dalam pertandingan persahabatan baru-baru ini. Saya tidak ingin siapapun berpikir bahwa kami sampai pada titik ini dengan berpikir bahwa semuanya sudah selesai dan tidak ada yang perlu diperbaiki, kata Bruno Fernandes. Selalu ada aspek yang perlu ditingkatkan. Sejujurnya saya menyukai sedikit hal negatif di tim nasional seperti timnya tidak bagus lagi.
Bruno Fernandes menekankan bahwa kritik yang datang setelah kekalahan adalah tanda bahwa masyarakat memiliki harapan tinggi dan menginginkan lebih dari tim nasional. Manchester United menjadi salah satu klub yang tertarik untuk mendatangkan gelandang Fulham Joao Palhinha pada jendela transfer musim panas tahun ini. Fulham menginginkan 60 juta euro untuk pemain internasional Portugal tersebut dan telah menolak tawaran 30 juta euro dari Bayern Munchen. Barcelona juga terus memantau Joao Palhinha, sementara Arsenal sempat dihubungkan dengan dirinya menjelang bursa transfer Januari lalu. Menurut jurnalis Sky Sport KP Solhekol, Manchester United akan berusaha untuk memenangkan persaingan untuk mendapatkan pemain berusia 28 tahun itu saat mereka mempersiapkan diri untuk hidup tanpa Casemiro yang kemungkinan besar akan dijual pada musim panas ini. Pemain asal Portugal itu melakukan tackle terbanyak di Premier League musim ini, yakni 152 tackle. Dia juga mengantongi 4 gol dan 1 assist dalam 33 pertandingan liga. Dia memiliki apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan skuad MU secara signifikan setelah kesulitan bertahan di lini tengah musim lalu. Namun Ratcliffe kemungkinan tidak akan menghabiskan 60 juta euro untuk seorang yang akan berusia 29 tahun. Miliarder asal Inggris tersebut ingin menggunakan model perekrutan yang melibatkan 5 pemain baru berusia di bawah 25 tahun pada musim panas ini. Drama masa depan Erik ten Hag telah berakhir. Ineos dan direksi Manchester United memutuskan untuk mempertahankan pelatih asal Belanda tersebut. Apa sebenarnya pertimbangan Manchester United akhirnya mempertahankan sang pelatih? Alasan pertama, manajemen MU mempertahankan Erik ten Hag karena keberhasilan membawa MU menjuarai Piala FA. Kemenangan atas Manchester City di Wembley itu punya arti ganda bagi Setan Merah. Selain mereka menutup musim dengan trofi juara, mereka juga mendapatkan tiket untuk bermain di Eropa pada musim depan. Laporan The Daily Mail menyebut bahwa andai Erik ten Hag kalah di final FA Cup kemarin, manajemen MU hanya butuh 1 hari untuk mengumumkan bahwa mereka memecat sang pelatih. Alasan kedua, mengapa manajemen MU memutuskan untuk mempertahankan Erik ten Hag karena faktor cedera yang menghantam Setan Merah. Sepanjang musim 2023-2024 kemarin ada lebih dari 60 kasus cedera yang menimpa MU. Banyaknya cedera ini dianggap membuat Setan Merah kesulitan untuk mengeluarkan permainan terbaik mereka. Laporan Manchester Evening News menyebutkan bahwa membawa MU finish di peringkat ke-8 dan memenangkan Piala FA itu merupakan pencapaian yang besar bagi Erik ten Hag di tengah-tengah badai cedera yang silih berganti, sehingga mereka menilai pelatih asal Belanda itu layak mendapatkan kesempatan kedua. Salah satu nilai positif terbesar yang dipertimbangkan manajemen MU adalah mempertahankan Erik ten Hag adalah kemampuan dalam mengembangkan pemain muda. Dalam 2 tahun ia menjabat, sudah ada 2 pemain akademi MU yang berhasil menjadi starter reguler di tim utama MU, yakni Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo. Sementara ada beberapa pemain muda lagi seperti Willy Kambuala dan Amad Diallo yang mulai beberapa kali bermain di tim utama. Menurut laporan Fabrizio Romano, manajemen MU sangat puas akan prestasi Erik ten Hag ini. Penyebabnya adalah MU merupakan tim yang konsisten mengorbitkan pemain muda ke tim utama mereka. Dan mereka yakin Erik ten Hag mampu mengorbitkan lebih banyak bintang masa depan MU dari akademi mereka. Laporan Daily Mail menyebutkan juga bahwa Ineos memutuskan untuk mempertahankan Erik ten Hag karena mereka merasa sang manajer tidak didukung oleh manajemen yang baik. Dalam laporan yang sama juga mengklaim, The Daily Mail juga mengungkapkan bahwa suara fans berperan besar dalam keputusan manajemen MU mempertahankan Erik ten Hag. Laporan ESPN membeberkan sebuah fakta menarik. Mereka menyebut bahwa keputusan manajemen MU mempertahankan Erik ten Hag karena mereka tidak menemukan kandidat yang pas. AC Milan telah memasuki perlombaan untuk mengontrak gelandang Juventus Adrien Rabiot dengan status bebas transfer sebagai pukulan terhadap harapan Manchester United untuk mengontrak bintang Prancis tersebut. Peluang Rabiot untuk bertahan di Juventus tampak tipis karena kontraknya semakin dekat berakhir pada 30 Juni. Namun sang gelandang pada akhirnya memilih bertahan. Ini adalah kedua kalinya dalam setahun dia menolak United. Diketahui secara luas bahwa Juventus dan MU menyetujui biaya transfer senilai 18 juta euro ditambah 6 juta euro pada musim panas 2022.
Namun, AC Milan bertekad untuk mengontrak Adrien Rabiot untuk memberikan hadiah selamat datang kepada Paulo Fonseca, klaim sebuah laporan, dan mereka telah menawarkan lebih dari gaji Juventus dalam hal gaji. Surat kabar terbaru melaporkan bahwa Juventus ingin mempertahankan Rabiot dan telah memberinya tawaran sebesar 7 juta euro per musim. Namun Milan menawarkan lebih dari itu. Mereka telah berbicara dengan rombongannya selama beberapa waktu dan sangat tergoda dengan kesempatan untuk mendapatkannya secara gratis. Tawaran Milan adalah 7,5 juta euro bersih dan rasanya keputusan yang akan ada di tangan Rabiot, yang juga terus dikaitkan dengan kepindahannya ke Liga Primer, di mana mereka tidak memiliki masalah membayar gaji yang tinggi. Redupnya Anthony dan kemungkinan hengkangnya Jadon Sancho membuat MU mengeksplorasi kans merekrut winger baru. Michael Olise dianggap tepat untuk menambal sektor sayap. Legenda MU Liz Sarve menyodorkan nama pemain Crystal Palace Michael Olise. Olise musim lalu mencetak 10 gol dan 6 assist dari 19 penampilan di Liga Inggris. Sebuah catatan yang impresif mengingat ia juga diganggu cedera hamstring. Saya tentunya berpikir bahwa dia tipe pemain yang cocok buat MU. Meski dia pemain yang kreatif dan menciptakan banyak peluang, dia juga melakukan tugasnya untuk bertahan dan tak mudah kehilangan bola. Jadi saya rasa dia cocok dengan kebutuhan semua klub, apalagi Man United. Namun dia jelas menarik. Dia bisa mencetak gol-gol dan tepat seperti yang mereka butuhkan. Saya tahu Anthony agak mengecewakan dari sudut pandang kurangnya kepercayaan diri. Suka memutar balik dan kaki kirinya juga mengoper mundur atau ke samping. Dia tidak benar-benar menyelang lawan seperti yang diharapkan. Gary Neville, mantan bek sayap MU yang kini menjadi pandit sepak bola, memberikan pembelaan terhadap waktu yang dibutuhkan klub untuk memutuskan masa depan Erik ten Hag sebagai manajer. Mantan kapten MU Gary Neville menekankan bahwa Erik ten Hag harus memahami dan menerima bahwa keputusan klub tidak dibuat dengan tergesa-gesa. Menurut Neville, proses peninjauan yang memakan waktu 2 minggu tersebut adalah langkah yang wajar, mengingat performa kurang memuaskan MU di musim lalu, di mana mereka finish di posisi ke-8, posisi terendah mereka di era Premier League. Dalam pernyataannya di The Overlap, Gary Neville mengatakan, tidaklah kejam membiarkan ten Hag digantung selama 2 minggu sementara MU meninjau 2 tahun terakhir pekerjaannya. Dia harus menerima bahwa musim yang dia jalani tidak cukup baik dalam hal kekalahan telak dan yang diderita United dan kurangnya kohesi dalam struktur tim, terutama ketika Anda mempertimbangkan kebobolan tembakan ke gawang. Namun Gary Neville menekankan bahwa Erik ten Hag tidak dapat mengeluh mengenai waktu yang diambil klub untuk mempertimbangkan opsinya. Setiap manajer yang finish di posisi ke-8 dalam liga harus siap menghadapi kenyataan bahwa pekerjaan mereka dalam bahaya.